Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, atas segala penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Arahkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada.
Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema milikilah cara hidup yang baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik. Engkau telah jagai kami, lindungi kami pagi hari kami. Lebih lagi juga Engkau akan memberikan firman-Mu, biar firman yang kami sampaikan menjadi rema buat kami yang mendengarnya maupun yang menyampaikannya. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan hikmat dari Engkau Tuhan. Roh Kudus beri kami urapan dari Engkau, dan kuduskan, sucikan lidah, mulut, bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, terima kasih dan berdoa. Haleluya, amin. Milikilah cara hidup yang baik. Sebagai orang percaya atau umat Tuhan, yang menjadi nilai akan dirinya adalah cara hidupnya yang dinilai oleh orang banyak. Walaupun kehidupannya secara materi dia kaya, dia hebat, dia berpangkat, dia konglomerat, tetapi orang dapat menilainya dari cara hidupnya yang dilakukan sangat baik dan sangat memuliakan nama Tuhan. Itulah yang terpenting buat umat Tuhan, buat orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dikatakan firman Tuhan ini jelas-jelas mengatakan miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Waktu itu adalah semua orang Yahudi waktu saat itu yang ada di lingkungan yang Petrus bicara adalah orang Yahudi. Tapi milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bukan Yahudi. Maksudnya bukan orang percaya, bukan orang yang mengenal Tuhan, bukan orang yang hidupnya berkenan pada Engkau. Di tengah-tengah bangsa inilah kita harus menunjukkan bahwa diri kita adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita harus memiliki cara hidup yang baik? Yang poin pertama kita harus memiliki cara hidup yang baik. Kita harus hidup yang baik sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Itulah hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan kalau kita hidup sesuai firman Tuhan. Ini adalah nasihat dari Petrus kepada orang percaya. Jika kita memiliki cara hidup yang baik, hal itu membantu untuk melawat umatnya sehingga bisa diselamatkan. Oleh karena kita, orang banyak jadi mengenal Tuhan karena kita hidup berkenan pada Tuhan, sehingga membantu Tuhan untuk melawat umatnya. Karena kitalah banyak orang percaya akan Tuhan. Apabila kita memiliki cara hidup yang baik, maka ada buahnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dengan cara hidup yang baik berbicara tentang karakter, etika, integritas, dan integritas hidup kita. Jadi kalau kita cara hidup yang baik itu bicara tentang hal-hal yang dikatakan karakter kita, etika kita, integritas kita di dalam hidup itu yang terpenting. Setiap negara punya aturan sendiri, sebab itu jangan memaksakan aturan kita kepada orang lain. Oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan anaknya hidup dengan sembarangan, tidak senonoh dan ceroboh, dan tidak menaatkan perintahnya yang mana dia tinggal, di mana dia tinggal, di negeri manapun dia tinggal, dia harus mengikuti peraturan pemerintah. Jangan memalukan nama Tuhan dengan cara hidup ceroboh dan senonoh dan hidup sembarangan. Banyak orang Kristen terperosok ke dalam suatu masalah yang tidak diinginin, karena mereka tidak hidup
tidak hidup sesuai perintah Tuhan atau tidak hidup sesuai firman Tuhan. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi dikatakan kita harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Ada pemerintah yang kita tinggal, kita harus takluk. Tiap negara beda pemerintah, beda aturan, maka kita ikut aturan dengan apa yang di mana kita tinggal. Kita tinggal di Indonesia, kita ikut aturan Indonesia. Kita tinggal di Amerika, kita ikut aturan di Amerika. Kalau kita tinggal di Eropa, kita ikut aturan di Eropa. Itu yang benar. Jika kita berlaku benar dan berbuat baik, maka penghulu-penghulu udara, kuasa kegelapan atau kuasa si iblis tak mampu menjatuhkan kita. Pola hidup yang baik, tertib adalah kehendak Allah, agar kita dapat menang melawan kuasa kegelapan. Dikatakan kalau kita hidup yang baik, kuasa kegelapan atau si iblis tidak bisa menjatuhkan kita, karena kita pola hidup kita yang baik memuliakan Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Jadi sebab kehendak Allah supaya dengan berbuat baiklah kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya sembarangan, yang hidupnya penuh kenajisan, akan diam mulutnya. Karena perbuatan kita baik, dan sehingga mereka tidak bisa komplain dan menggosipkan hidup kita. Sekarang pertanyaannya, seperti apakah adanya diri kita saat ini? Seperti apakah adanya diri kita saat ini? Sudahkah kita mencerminkan gaya hidup kekristenan yang benar? Sudahkah kita hidup menyatakan kasih kepada tetangga dan orang-orang yang di sekitar kita? Alangkah ironisnya ketika Yesus meminta kita mengabarkan kabar gembira ke seluruh dunia. Jangankan kita dapat melakukan banyak, malahan diri kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dan juga kepada yang berbeda agama dan berbeda suku, kalau kita tidak menjadikan contoh yang benar, menjadi hidup kita yang baik, sehingga kita menjadi batu sandungan, bukan menjadi orang datang kepada Tuhan dikarenakan kita melakukan yang berkenan pada Tuhan. Tidaklah pernah bisa dijadikan alasan untuk menjauhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidaklah pernah bisa jadi alasan untuk menjauhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan sosial di tengah masyarakat sangatlah penting untuk diperhatikan. Hidup kita harus memerhatikan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, biar hidup kita dengan membawa di hidup kita menjadi contoh buat orang banyak. Yang kedua, bagaimana kita harus memiliki hidup yang baik? Kita harus menjadi terang dan garam dimanapun diri kita berada. Kita harus menjadi terang dan garam dimanapun diri kita berada. Kita diingatkan untuk terus hidup suci, taat di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kita dituntut untuk menjadi terang dan garam dunia. Itulah kita dituntut menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16 mengatakan demikian. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Garam di sini pesan bukan berarti kita duduk santai, tidak membuat apa-apa, atau lebih parah lagi, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena jika demikian, kita tidak akan pernah menjadi terang dan garam bagi dunia. Karena terang itu nyatanya beda dibandingkan dengan kegelapan. Garam pun memberi keberbedaan nyata dalam masakan. Artinya, kita dituntut melakukan tindakan nyata, bukan omong doang, bukan omdo. Kita harus melakukan sesuai perintah Tuhan. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada, menerangi orang yang hidup dalam kegelapan, dan menjadi garam. Orang yang garam ini memberi asin dan memberi gairah hidup kepada orang yang sedang tawar hati, yang hidupnya dalam kegelapan, atau dalam hidupnya tidak ada gairah hidup. Ada banyak orang yang mengira bahwa melayani Tuhan hanyalah ketika kita aktif berkhotbah, sehingga mereka dengan mudah bisa berkelit, atau punya banyak alasan tidak punya kemampuan, atau tidak dipanggil untuk melayani atau berkhotbah. Padahal yang jauh lebih penting adalah memperhatikan betul bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sudah mencerminkan Kristus yang penuh kasih, atau malah bertolak belakang? Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kita mencerminkan Kristus yang penuh kasih. Jangan kita bertolak belakang dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Serajin apapun kita menjalankan tata cara ibadah, sekuat apapun kita meneriakkan firman Tuhan, semua akan sia-sia dan akan jadi olok-olok orang apabila ternyata pola hidup kita bertolak belakang, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehidupan orang yang percaya, tidak sesuai dengan orang yang menjadi umat Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa sikap hidup kita, gaya hidup kita ini adalah orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bersikap seolah-olah alim. Banyak orang Kristen bersikap seolah-olah alim di dalam gereja, tapi hidupnya ternyata berbeda dengan apa yang dipertontonkan di depan orang banyak. Alim hanya di satu tempat, tetapi di luar tempat itu dia menunjukkan bahwa dia bukan umat Tuhan. Bagaimana cara hidup kita yang baik? Yang ketiga, memiliki hidup yang baik. Ketiga, kita harus dapat hidup menjadi saksi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita harus dapat hidup menjadi saksi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Perkataan kotor dan jorok bukan hanya disebut perkataan negatif, tetapi bisa dikatakan kata-kata itu menjadi kutuk buat diri kita dan juga buat orang lain. Karena itu kita harus memakai perkataan yang baik, sehingga yang mendengarnya memperoleh kasih karunia, sehingga mereka mendengarnya mau menerima Yesus Kristus Tuhan. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui perkataan kita dan gaya hidup kita. Dan dia mau datang ke gereja, dia mau terima Tuhan Yesus. Seluruh keluarga yang menerima dapat keselamatan karena diri kita.
Karena itu dia akan berkata, engkaulah seorang pahlawan. Dulu aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, tetapi karena engkau berkata dengan kasih karunia dari Tuhan, sehingga aku mau menerima Tuhan Yesus, hingga diri kita disebut seorang pahlawan buat keluarganya. Sadarlah bahwa kehidupan kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang manis bagi saudara-saudara kita yang belum percaya. Mereka bisa mengenal siapa Yesus Kristus, bagaimana kuasa Yesus sanggup bekerja secara luar biasa lewat hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi katakan bahwa kita harus bekerja secara luar biasa lewat hidup kita, sehingga menjadi diri kita menjadi garam dan terang dunia. Itulah yang selalu kita lakukan, dan itu sanggup membawa hasil jauh lebih baik dibandingkan hanya mulut saja atau hanya sekedar berbicara. Jika demikian, kita harus hidup sebagai pelaku firman, bukan hanya sekedar jadi pendengar firman. Kita harus jadi pelaku firman, bukan hanya sekedar jadi pendengar. Artinya mengaplikasikan firman secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, mengasihi tetangga, orang-orang di sekitar kita, membantu mereka dalam kesulitan, dan peduli kepada mereka, dan juga peduli kepada sesama kita. Bersikap ramah, penuh kesabaran, menunjukkan sikap persahabatan, mendahulukan kepentingan orang lain, siapapun mereka adanya, tanpa kecuali. Hanya dengan demikianlah kita menjadi duta-duta Kristus yang baik. Artinya kita harus fleksibel, kita harus belajar untuk menunjukkan kasih Yesus kepada orang banyak. Dengan contohnya adalah buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita ini. Kita harus tampilkan yang adalah sabar, kasih, lemah lembut, kemurahan, kesejahteraan, sukacita, kesabaran, dan penguasa diri. Itu harus ada dalam hidup kita, sehingga orang dunia melihat kita tampil beda dengan mereka adanya. Sehingga kita bisa mengenal pribadi Yesus yang benar dan bisa mensertakan kebenaran yang dia bawa dari Bapa Sorgawi kepada mereka yang belum percaya. Kita harus menunjukkan beserta kebenaran yang ada yang kita terima dari Bapa Sorgawi, mengenalkan pribadi Kristus kepada mereka. Pagar rumah boleh saja tinggi, pagar rumah kita boleh saja tinggi, namun janganlah ketinggian pagar itu menjadi pembatas kita dengan orang-orang yang bersebelahan dengan kita. Karena itu marilah kita hidup dengan sesuai aturan yang ada. Jangan seenaknya diri kita sendiri, supaya kita tidak menjadi bodoh dan picik dan menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Biar kita punya hati seperti Yesus, punya pikiran dan perasaan seperti Yesus, sehingga kita mengasihi banyak umat manusia. Semua ini agar nama Tuhan dapat dimuliakan. Tujuannya agar nama Tuhan dapat dimuliakan melalui diri kita dan keluarga kita. Karena gaya hidup kita menjadi contoh buat orang banyak. Jadilah hidup yang selalu memuliakan nama Tuhan selalu. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, miliki cara hidup yang baik. Kita harus memiliki cara hidup yang baik sesuai firman Tuhan. Cara hidup yang baik adalah harus sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi terang dan garam. Dimanapun diri kita berada, kita menjadi terang dan garam untuk orang banyak. Ketiga, kita juga harus dapat hidup menjadi saksi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Menjadi saksi. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi buat orang banyak untuk memuliakan Tuhan. Yang firman Tuhan yang berkat Bapak Ibu saudara-saudari, biar menjadi contoh bahwa kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, yang memberi pengertian, sehingga diri kami harus memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik hanya di dalam Engkau sesuai firman-Mu Tuhan. Inilah kebenaran-kebenaran. Tanpa firman-Mu, cara hidupnya di luar firman-Mu,
tidak ada yang baik, tidak ada yang benar Tuhan. Terima kasih semua Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, dan kami mau biar firman ini menjadi remah buat kehidupan kami semuanya Tuhan, sehingga memuliakan nama Tuhan melalui diri kami, melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatin anak-anak-Mu, persoalan hidupnya, problem hidup mereka Engkau tahu, masalah mereka Engkau tahu, Engkau berkatin dan Engkau buka jalan, Engkau angkat mereka naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Dimanapun dia berada, Engkau berkatin, Engkau lindungi, dan Engkau buat dia berhasil. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, terima kasih, dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas firman-Mu yang mengingatkan kehidupan pengiringan kami seberapa banyak yang mendengarkan firman-Mu ini untuk memiliki kehidupan yang baik. Untuk itu, kalau hari-hari yang lalu banyak hal-hal yang tidak baik, ampuni hamba-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu pagi ini, hidup kami yang senantiasa rindu untuk sepikir seperasaan Engkau, untuk itu Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini juga hamba berdoa bagi pelayanan Bapak Evangelis Yusuf Tami yang selalu setia melayani umat-Mu, dikasih anugerah, berkati rumah tangga keluarganya, anak cucu menantu, berkati pelayanan Bapak Evangelis Yusuf Rosi dimanapun beliau melayani. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.